Permintaan terakhir istri. Episode 15. Kecupan pertama Diara. Tapi Pak, ini aku khusus masakan buat Bapak. Desi terus berusaha membujuk Gideon. Desi, keluar dari ruanganku sekarang. Sentak Gideon yang enggan menggubris ucapan Desi. Desi keluar dari ruangan Gideon dengan kesal. Desi memarah-marahi makanan yang ada di kotak bekal. Dasar makanan tidak berguna, aku sudah susah payah membuatnya dari tadi pagi dan apa? Pak Gideon tidak mau menerima makanan yang aku buat khusus untuk dirinya. Desi terus memarah-marahi kotak bekal yang dirinya tenteng di tangannya. Ini tidak bisa dibiarkan, aku harus cari cara lain untuk mendapatkan hati Pak Gideon. Batin Desi dengan begitu liciknya. Desi tidak tahu Gideon sudah punya istri karena waktu meninggalnya Anita Desi tidak hadir karena sedang berada di luar kota mengurus pekerjaan yang ditugaskan oleh Gideon pada dirinya. Sesampainya di ruangan kerjanya Desi membuang kotak bekal tersebut ke tempat sampah. Desi kembali fokus dengan laptopnya sambil memikirkan cara untuk mendapatkan hati Gideon. Aku akan mendapatkan hatimu Pak, mungkin kali ini gagal tapi aku akan terus berusaha. Batin Desi dengan penuh keyakinan. Di ruangan kerja Gideon. Gideon sibuk berkutat dengan laptopnya mengerjakan semua pekerjaannya yang ada di atas meja. Apa Diara sudah makan? Tiba-tiba Gideon kepikiran Diara. Dia sungguh marah padaku. Aku harus bagaimana? Aku saja bingung dengan perasaanku sendiri. Tapi mendengar Diara begitu marah dan mengeluarkan unek-uneknya, kenapa perasaanku menjadi aneh seperti ini? Sekarang aku harus bagaimana? Aku juga tidak akan membiarkan Diara kembali lagi dengan laki-laki itu. Sudahlah, kalau aku terus kepikiran pada dirinya maka semuanya akan kacau. Gideon tidak bisa fokus kerja karena terus-terusan kepikiran Diara. Gideon sekarang bingung dengan perasaannya sendiri. Gideon marah saat Diara mempertanyakan statusnya. Gideon juga tidak rela kalau sampai Diara kembali lagi pada Reno. Sudahlah, aku lanjutkan saja pekerjaanku, buat apa juga aku memikirkannya. Lagian aku menikahinya juga karena keinginan terakhir istriku. Aku saja tidak pernah ada rasa apa-apa padanya, gerutu Gideon pada diri sendiri. Gideon kembali melanjutkan pekerjaannya biarpun hari ini pikiran Gideon kacau, tapi pekerjaan Gideon begitu menumpuk. Aturan hari ini pindah rumah, ini malah ada masalah baru. Batin Gideon pasrah. Gideon sebenarnya berencana pindah rumah hari ini, tapi karena ada masalah dengan Diara jadi Gideon menundanya dan hari ini Gideon berencana lembur di kantornya. Di rumah Gideon dan Diara. Diara baru saja keluar dari kamarnya. Diara menuju ke ruang makan untuk membereskan piring kotor bekas sarapan sang suami. Di meja makan Diara melihat selembar kertas yang dirinya tulis, dan di bawah ada balasan dari Gideon. Baiklah Mas, aku tidak akan menunggumu pulang kerja. Ucap Diara setelah membaca balasan dari Gideon. Diara bergegas membereskan bekas suaminya makan dan langsung mencucinya. Setelah mencucinya piring, Diara bersih-bersih rumah seperti biasanya. Diara sudah biasa mengerjakan semua jadi sudah tidak kaget. Sambil bersih-bersih Diara menyetel lagu kesukaannya. Setelah selesai bersih-bersih, Diara mandi dan berdandan cantik dengan dress baru yang dibelikan oleh Gideon waktu mereka jalan-jalan bertiga dengan Irene. Aku mau pakai dress yang dipilihkan Mas Gideon. Tapi jangan deh, nanti Mas Gideon kepedean dan berpikiran aku ini pelin-pelan. Kamu harus jadi wanita, tegas Diara. Sambil bercermin Diara bicara pada diri sendiri. Diara kembali menaruh dress tersebut dan memilih baju lain untuk dirinya pakai. Setelah selesai berganti baju Diara berjalan ke sofa ruang tengah. Diara menyalakan televisi. Kini Diara menonton televisi. Irene cepat pulang. Mama kesepian setiap hari di rumah sendirian. Ucap Diara dengan raut wajah sedih karena merindukan anaknya.
Lihat saluran televisi juga tidak bagus, dan mama bingung harus ngapain. Semua pekerjaan rumah juga sudah beres. Diara kembali bicara pada dirinya sendiri. Diara mematikan saluran televisinya, lalu kembali ke kamarnya. Di dalam kamar Diara hanya gulang-guling tidak jelas, sampai akhirnya Diara tertidur. Jam menunjukkan pukul 7 malam, Diara baru saja menyiapkan makan malam untuk suaminya. Malam ini Diara memasak ayam pedas manis dan capcay. Setelah selesai menyiapkan makan malam, Diara kembali menulis pesan di kertas kecil dan menaruhnya di samping piring. Mas, ini makan malam kamu. Kalau sudah pulang dari kantor kamu makan malam dulu sebelum tidur. Aku tidak mau kamu sakit nanti aku repot. Emotikon kesal. Diara berjalan menuju ke depan rumahnya dan ternyata begitu mendung, langit begitu gelap, sambar petir terus menyala dan sesekali mengeluarkan suaranya yang menggema. Jeger. Anggap saja suara petir. Sepertinya akan hujan lebat, aku takut di rumah sendirian, aku ke kamar saja. Dengan perasaan takut Diara menutup pintu rumahnya dan menguncinya. Aku kunci saja. Lagian Mas Gideon juga pasti membawa kunci serep rumah, batin Diara. Setelah mengunci pintu rumahnya, Diara masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar Diara duduk di tengah-tengah tempat tidurnya. Diara menyelimuti dirinya dengan selimut tebal. Petir terus menggeleng dengan keras membuat Diara semakin takut. Diara menutup telinganya tapi Diara lupa menutup tirai jendela kamarnya. Mama, aku takut. Diara meneteskan air matanya karena rasa takut. Bukan tanpa alasan Diara takut akan hujan lebat, petir dan angin kencang, tapi itu semua karena Diara punya trauma di masa lalunya. Diara terus menutupi telinganya agar tidak mendengar suara petir. Di kantor Gideon. Mendengar suara hujan dan petir yang terus menggema membuat Gideon tidak tenang. Kini dirinya kepikiran akan Diara. Diara takut hujan. Aku ingat waktu acara kantor Diara begitu ketakutan gara-gara hujan dan petir. Gideon kepikiran akan Diara. Dengan cepat Gideon merapikan pekerjaannya yang belum selesai dan bergegas untuk segera pulang. Gideon mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi agar cepat sampai di rumahnya. Sesampainya di rumah, Gideon langsung menuju ke kamarnya dan dengan cepat membuka kamarnya. Ternyata Diara tidak ada di dalam. Gideon. Aku lupa dia sedang marah, pasti dia tidur di kamarnya sendiri. Gerutu Gideon sambil terus berjalan. Dengan perasaan panik dan khawatir Gideon berjalan menuju ke kamar Diara. Ceklek. Gideon membuka pintu kamar Diara dengan keras, membuat Diara kaget. Mas Gideon? Batin Diara ingin, rasanya Diara berlari memeluknya tapi Diara hanya diam saja. Diara. Panggil Gideon yang langsung berjalan menuju tempat tidur Diara dan menarik Diara ke dalam pelukannya. Diara memeluk Gideon dengan begitu erat. Mas, Diara takut. Ucap Diara dengan lirih. Jangan takut, sudah ada aku, tidurlah, aku akan menemanimu. Pinta Gideon dengan suara lembut. Gideon membaringkan tubuh Diara dengan pelan. Gideon juga membaringkan dirinya di samping Diara. Sudah, jangan takut, ada aku. Dengan lirih Gideon membisiki telinga Diara. Malam ini Gideon bela-belain pulang buru-buru dari kantor hanya karena merasa khawatir pada Diara. Diara, aku akan menemanimu, jadi kamu tidak boleh takut ya. Ucap Gideon dengan lembut. Mas, dekapanmu begitu hangat. Batin Diara. Gideon terus memeluk Diara hingga Diara tertidur di pelukannya. Merasa lengan tangannya terasa berat, Gideon berniat memindahkan kepala Diara ke bantal, tapi Gideon takut Diara akan terbangun, jadi Gideon membiarkan Diara tidur di lengan tangannya. Sampai akhirnya Gideon juga ikut memejamkan matanya karena merasa mengantuk. Gideon yang masih memakai jas kerjanya akhirnya tertidur di samping Diara. Pagi hari yang cerah, Gideon membuka matanya dan melihat Diara masih terlelap dalam pelukannya. Dia begitu cantik, bulu matanya begitu lentik dan bibir mungil ini begitu aduhai.
Dalam hati Gideon terus memuji kecantikan Diara. Gideon menyentuh bibir mungil Diara, membuat Gideon tersenyum senang. Aku sudah menciumnya, tapi kira-kira Diara melakukan kecupan pertama dengan siapa? Tanya Gideon dalam hatinya. Iya, kemarin malam Gideon dan Diara berkecupan, biarpun dengan cara tidak pelan dan memaksa, tapi malam kemarin itu Gideon pertama kali mengecup bibir mungil Diara. Aku berharap dia tidak melakukan ciuman pertamanya dengan laki-laki itu. Ucap Gideon yang dimaksud adalah Reno, yang ternyata didengar oleh Diara. Aku dengar Mas, aku sudah bangun dari tadi. Jawab Diara tiba-tiba, membuat Gideon kaget. Gideon yang tadinya menatap Diara dengan lembut, kini merubah tatapannya menjadi tatapan kesal. Kamu dengar apa? Mungkin kamu hanya mimpi. Elak Gideon yang tidak mau mengakui apa yang dikatakannya tadi. Aku mendengarmu bicara. Jawab Diara dengan tatapan jahilnya. Mereka berdua itu lucu, kadang jutek-jutekan, kadang marahan dan memperdebatkan apa saja yang membuat mereka saling merasa kesal satu sama lain. Singkirkan kepalamu. Atau lengan tanganku akan patah gara-gara kepalamu yang begitu berat ini. Gideon yang tadi lembut sekarang berubah menjadi galak dan jutek lagi. Diara menyingkirkan kepalanya dari tangan Gideon dengan keras. Dasar semalam saja terlihat begitu panik sekali. Batin Diara kesal. Mengingat semalam Gideon benar-benar sangat khawatir pada dirinya, itu membuat Diara merasa senang, tapi ya Diara juga tidak mau jujur pada Gideon. Tanganmu tidak akan patah hanya karena kepalaku Mas. Cetus Diara dengan kesal. Aku hanya menjaganya saja agar tidak sampai patah. Jawab Gideon yang langsung bangun dari tempat tidurnya. Diara memanyunkan bibirnya dan langsung pergi meninggalkan Gideon ke dalam kamar mandi. Aku mau mandi dulu, kesal debat mulu sama kamu Mas. Kata Diara yang enggan melihat Gideon. Bilang saja kamu merindukanku jika tidak berdebat denganku. Jawab Gideon yang sudah duduk di atas tempat tidurnya. Kamu apa aku yang merindukan Mas? Tanya Diara sambil menjulurkan lidahnya. Diara langsung masuk ke dalam kamar mandi untuk segera mandi, sedangkan Gideon sudah menyandarkan kepalanya di sandarkan tempat tidur menunggu Diara yang sedang mandi. Aku males sekali bangun, tidur sambil mendekap Diara itu rasanya hangat sekali dan aku juga bisa tidur pulas sekali semalam. Batin Gideon yang sudah mulai merasa nyaman dengan Diara. Gideon mengambil ponselnya yang ada di dalam saku dan melihat ada pesan masuk, yang ternyata dari Mama Rita yang tidak lain adalah mamanya Gideon. Mama tumben sekali sudah mengirimkan pesan pagi-pagi sekali. Batin Gideon dan langsung membuka pesan dari sang mama. Gideon, biarkan Irene dari rumah mama saja, mama masih mau mengajak dia jalan-jalan daripada mama kesepian sendirian di rumah. Gideon membalas pesan mama. Iya ma. Gideon menjawab pesan sang mama dengan balasan singkat. Irene sama nenek dulu ya, papa tak senang-senang dulu sama mama baru kamu. Batin Gideon sambil cengar-cengir tidak jelas. Diara keluar dari kamar mandi melihat Gideon cengar-cengir sendiri, Diara geleng-geleng kepala. Apa sekarang Mas Gideon sudah mulai tidak waras? Pikir Diara dalam hati. Kamu sudah selesai mandi? Tanya Gideon tiba-tiba, tapi Diara bersikap cuek pada Gideon. Diara tidak menjawab pertanyaan dari Gideon dan pergi meninggalkan Gideon begitu saja dari kamarnya. Gideon melihat Diara pergi begitu saja dari hadapannya, rasanya kesal sekali. Bisa-bisanya dia bersikap tidak sopan pada suaminya sendiri, bahkan dia tidak menjawab pertanyaan dariku. Gerutu Gideon dalam hatinya. Mama Rita. Melihat balasan pesan dari Gideon, Mama Rita langsung kesal. Apa-apaan Gideon ini, membalas pesanku cuma seperti ini saja. Kesal Mama Rita yang kembali menaruh ponselnya di atas meja dengan keras. Irene sayang sama nenek ya,
Nenek sayang banget sama kamu nak. Kata Mama Rita sambil menciumi Irene dengan gemas. Mama Rita begitu asik bermain dengan Irene. Kembali ke Gideon dan Diara. Diara berada di dapur sedang menyiapkan sarapan sedangkan Gideon langsung pergi ke kamarnya. Di kamar Gideon, Gideon menghela nafasnya dengan pelan. Gideon melihat di atas ranjang tempat tidurnya tapi tidak ada bajunya. Biasanya Diara sudah menyiapkan baju kerjaku dan sekarang tidak ada di atas ranjang. Apa dia benar-benar marah padaku? Tanya Gideon pada hatinya sendiri. Bagaimana Diara tidak marah, sedangkan Gideon selalu bersikap pelin-pelan dan membuat Diara kesal. Sebagai wanita Diara hanya ketegasan dari Gideon tapi Gideon tidak peka. Gideon masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi. Setelah selesai mandi Gideon siap-siap untuk berangkat kerja. Diara sudah selesai masak dan sudah menyiapkan semua masakan di atas meja makan. Mas sarapan dulu jangan sampai telat makan nanti kamu sakit dan kalau kamu sakit aku nanti yang repot. Diara memberi tulisannya dengan emotikon kesal. Setelah menyiapkan sarapan untuk Gideon, Diara kembali ke kamarnya. Maaf mas, aku ingin kamu tegas dengan perasaanmu mas. Batin Diara. Sebagai seorang istri sebenarnya Diara tidak tega memperlakukan Gideon dengan cara seperti ini. Tapi Diara juga tidak mau kalau Gideon terus-terusan sewenang-wenang pada dirinya. Setelah selesai siap-siap Gideon keluar dari kamarnya. Seperti biasanya Gideon menuju ke ruang makan dan di meja makan sudah disiapkan oleh Diara. Lagi-lagi hanya sarapan dan kertas berisi pesan, Diara itu benar-benar keterlaluan. Batin Gideon sambil geleng-geleng kepala. Diara! Teriak Gideon. Aku tidak tahan kamu bersikap seperti ini terus denganku. Gerutu Gideon dalam hatinya. Diara yang sedang membaca novel di dalam kamarnya, Diara langsung keluar dari kamarnya dan langsung berjalan menuju ruang makan. Sesampainya di ruang makan Diara hanya diam saja, Gideon langsung menatap kesal pada Diara tapi Diara hanya diam tanpa berkutik. Tahan Diara kamu tidak boleh lemah. Batin Diara berusaha tidak lemah. Mau kamu apa sih? Tanya Gideon dengan tatapan serius. Mau aku bersambung.